Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang semuanya. Tadi ulang-ulang, maaf. Tadi gimana sih? Oh iya. Selamat siang semuanya. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Panji Cakrabuana dari Bimbingan Konseling 2022 Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kita akan mengadakan suatu kegiatan yang berbentuk konten, video, podcast yang bernama Bincang Keluarga. Dan Bincang Keluarga itu ya sesuai namanya podcast, kita semacam mewawancarai narasumber yang bisa kita ulik bukan masa lalu sih sebenarnya. Lebih ke pengalaman narasumber yang bisa kita ambil ilmu-ilmunya supaya bisa membimbing kita ke masa depan yang lebih baik. Di sini narasumber kita yang keren dan juga cantik, kepada Kak Mariatik bisa perkenalkan diri. Oke, thank you Panji ya sebagai moderator. Di sini aku mau say hi dulu nih kepada pendengar podcast Bincang Keluarga BK ya. Kabinet lama gitu ya. Selamat siang, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu gitu ya. Mohon maaf. Iya. Ini lanjut aja apa gimana? Boleh diulang nggak? Maaf ya. Bisa dipotong kok Kak. Tapi kalau mau diulang boleh sih. Boleh. Aku ulangnya dari mana? Yang aku greetings aja. Dari mungkin perkenalan diri ya. Oke, terima kasih Panji udah greetings ya tadi. Aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih ya. Namaku Maria. Aku mau say hi dulu nih kepada pendengar podcast Bincang Keluarga BK gitu ya. Selamat siang, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Aku dari angkatan 2019, alhamdulillah baru aja lulus di bulan Maret 2023 lalu gitu ya, dan sekarang sudah berstatus sebagai alumni. Akhirnya udah bukan mahasiswa lagi ya gitu. Sebelumnya thanks ya untuk panitia yang sudah mempercayakan aku gitu jadi pembicara di podcast Bincang Keluarga BK ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat ya dari pembicaraan kita hari ini, dan aku berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan insight buat kalian semua gitu. Oke, kembali ke Panji. Oke, terima kasih Kak Mariatik. Bagaimana kabarnya Kak Mariatik dan apa kesibukan Kak Mariatik untuk sekarang ini? Oke, kabar baik. Aku harap juga semua panitia yang di PPBK dan juga organisasi di BK juga semua lagi baik ya. Soalnya habis selesai UAS ya. Habis selesai UAS, semoga dapat nilai yang ya maksimal deh dan sesuai harapan. Kesibukanku belakangan ini kerja sih ya. Kerja sambil ngasdos gitu. Jadi aku kerja di salah satu agent education untuk ke luar negeri gitu ya, ke Australia. Jadi aku ngurusin student-student sebagai konsultan pendidikan gitu. Jadi aku yang konsult mereka untuk nyiapin berbagai berkas atau persyaratan lain untuk mereka-mereka yang mau studi di Australia gitu. Selain kerjanya udah sekitar 4 bulan, mau 5 bulan gitu ya. Nah, aku juga ngasdos jadi asisten dosennya Prof. Dede gitu. Ini tuh sebenarnya Prof. Dede aku udah dari semenjak aku selesai skripsian, aku langsung diangkat jadi asdosnya Prof. Dede gitu. Jadi aku
aku belajar untuk jadi dosen juga sebenarnya, tapi cuman untuk kayak meriksa-meriksa pekerjaan mahasiswa, lalu juga join kelas dan juga input nilai. Biasanya gitu sih. So far kesibukannya itu aja sih, Panji. Oh, jadi itu kesibukan kakak ya. Dan untuk yang belum tahu, Kak Mariatik ini eh, adalah mahasiswa BK yang lulus 33,5, yaitu 3,5 tahun. Dengan skripsi terbaik, Mawapres 3 Sarjana UNJ 2022, dan banyak menyumbangkan prestasi kejuruan selama aktif menjadi mahasiswa BK FIP UNJ. Wih, keren. Tepuk tangan dulu. Di Bincang Keluarga BK ini, kita akan mendengarkan ceritanya langsung dari Kamariatik dengan harapan supaya bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswa yang ada di UNJ untuk saat ini. Oke, mungkin aku langsung nanya sebagai pembuka, langsung ke aku akan mulai tanya-tanya soal kuliah 3,5 tahun nih ya Kak. Soalnya kan banyak juga mungkin yang mau kuliah lulus cepat gitu. 3,5 tahun tuh lumayan cepat sih. Gimana caranya kakak supaya mempertahankan motivasi kakak biar lulusnya tuh eh, lebih cepat dari rata-rata gitu. Kan biasanya 4 tahun. Ini kakak lulus 3,5 tahun. Oke, jadi mungkin strategi kenapa bisa sampai lulus 3,5 ya, Panji? Iya kak. Nah, ya sebenarnya lulus 3,5 tahun tuh it's a long journey gitu, maksudnya kayak perjalanan yang cukup panjang gitu ya di dalam masa studi aku selama di BK FIP UNJ gitu ya. Mungkin uh, aku mau flashback sedikit dulu kan waktu aku SMP sama SMK tuh aku emang terkenal sama track record akademik yang cukup baik gitu ya, maksudnya emang emang suka belajar dan suka nangkring di ranking-ranking atas gitu ya. Jadi aku tuh punya motivasi yang lebih gitu di bidang akademik ini karena dari dulu aku tuh memang ya kayak gitu maksudnya kayak punya catatan yang baik lah ya di bidang akademik ini gitu. Makanya pas kuliah tuh aku berusaha untuk kayak mengulang kesuksesan apa yang aku raih di SMP dan SMK gitu. Jadi aku tuh nggak pengen saat kuliah tuh aku berubah jadi kayak kok gue jadi kayak nggak bisa merealisasikan target seperti SMK gitu. Nah, waktu itu terlebih juga kan aku di keluarga ini ya, di keluarga aku tuh anak pertama gitu ya, jadi memang sangat diharapkan gitu ya, intinya kayak harapan pertama dari orang tua supaya bisa jadi contoh buat adik-adiknya gitu. Awalnya aku tuh waktu SMK pengen banget kuliah, tapi orang tua aku tuh pengen aku langsung kerja gitu, karena kan nilainya bagus, terus suruh langsung lamar ke perusahaan-perusahaan gitu kan. Tapi aku tuh pengen kayak aku pengen belajar lagi, karena aku tuh dapat tawaran dari guru BK aku untuk ikut SNM sama SBM, which is itu anak-anak SMK nggak semua siswa tuh dapat tawaran itu gitu. Nah, tawaran itu masuk ke aku dan aku kayak berusaha untuk ambil tawaran itu dengan motivasi aku untuk bisa kayak dapat gelar nggak cuma lulusan SMK aja gitu, tapi pengen dapat seenggaknya sarjana lah gitu. Nah, dari situ kan harapan orang tuh juga udah kayak tinggi ya. Waktu aku kuliah tuh masuk BK UNJ semester ketiga gitu, langsung ditanya kapan lulus gitu. Kayak ya ampun baru semester 3 udah ditanya kapan lulus gitu kan. Jadi tuh aku mulai dari apa ya, dari situ aku ngerasa kayak gue emang harus cepet-cepet lulus karena gue anak pertama gitu. Banyak yang harus aku lakukan juga gitu setelah lulus gitu lah. Nah, strateginya itu motivasinya ya kenapa bisa uh, harus lulus 3,5 gitu, karena juga tuntutan orang tua dan juga mungkin motivasi dalam diri. Terus strateginya kenapa bisa 3,5 tahun? Pertama aku tuh fokus semester by semester gitu, Panji. Jadi dari semester 1 aku tuh udah punya target-target sampai semester 7. Aku nggak punya plan sampai semester 8. Semester 8 tuh aku kayak udah gagal banget.
harus sampai semester 7 aja gitu. Nah, aku dari semester ke semester itu aku breakdown lagi target-targetnya, IP-nya segala macam gitu ya. Tinggi sih emang, tapi itu jadi motivasi gitu. Maksudnya biar kalau misalnya aku down, aku inget lagi target aku per semester itu gimana gitu. Terus aku juga tuh apa ya, fokus matkul by matkul. Jadi per matkul itu aku nggak bisa ngeremehin matkul ini dosennya tuh ya santai, itu nggak bisa gitu. Aku selalu menganggap semua matkul itu sama pentingnya gitu. Jadi semua harus dipelajari dan semua harus dimaksimalkan per matkul, intinya gitu. Nah, terus juga aku ngerasa aku harus melakukan usaha maksimal di semua matkul itu. Jadi kalau bisa nggak boleh ada yang mengulang, nggak boleh ada nilai di bawah B. B itu udah paling min, B itu min banget buat aku. Aku dapat B aja waktu itu hampir menangis gitu. Jadi kayak nggak boleh ada lagi nilai B gitu. Bolehnya A sama A min kalau di aku gitu. Jadi mungkin ya itu standar standar aku ya gitu. Terus ada juga cerita di mana aku tuh ambil SKS lebih dibanding teman-teman lain gitu. Jadi waktu itu ada matkul KWU ya, kewarganegaraan kalau nggak salah. Itu di si akad itu kayak nganggur gitu. Padahal di semester 2 aku tuh cuma ngambil dua-dua SKS sama teman-teman yang lain. Tapi aku sama beberapa teman lain coba inisiasi kayak gimana kalau kita ambil 2 SKS lagi nih biar penuh SKS-nya 24 gitu. Jadi saat semester akhir tuh biar nggak memberatkan gitu. Maksudnya biar semester akhir kita fokus sama matkul-matkul yang berat aja gitu. Maksudnya yang kayak susah gitu. Nah, itu aku berani untuk ambil 24 SKS gitu. Terus juga selain itu aku juga punya mentor juga kayak sharing-sharing ke kakak kelas gitu. Jadi jangan malu untuk bertanya sama kating yang udah lulus matkul gitu. Tanya-tanya misalnya yang susah apa sih dari matkul ini, dosennya gimana gitu-gitu. Nah, itu bisa membuat kita lebih prepare sih gitu. Terus selain fokus matkul by matkul gitu ya, aku juga saat semester akhir itu aku fokus sama skripsi gitu. Jadi saat semester 5 udah mapres selesai nih, aku udah ngelepas mapres dan aku langsung fokus ke skripsi. Jadi skripsi sama PKM disatuin, aku fokus ke situ, nggak ngerjain yang lain. Jadi fokus bimbingan, fokus PKM, jadi selesai 7 semester gitu sih. Itu sih, jadi intinya planning dan doing gitu kalau ditanya. Kenapa bisa lulus 3,5? Gitu sih. Lanjut. Jadi lebih tepatnya kayak kakak gara-gara ditanyain jadi motivasinya terbangkit. Habis itu langsung buru-buru selesaiin dan nggak mau nyanyain waktu juga, jadi nambah-nambahin apa SKS-nya daripada kosong. Oke. Untuk kan yang namanya motivasi dalam hidup pasti ada faktor pendukung dan juga faktor penghambat ya kayak untuk lulus, apalagi ini lulus 3,5 tahun. Eh, supaya sobat kons tahu nih ya, apa sih faktor pendukung dan faktor penghambat kakak dalam mengejar 3,5 tahun untuk lulus itu? Oke, faktor pendukung dan penghambat lulus 3,5 tahun ya. Kalau faktor pendukungnya banyak banget. Pendukungnya itu yang pasti karena udah ada motivasi dalam diri gitu ya. Jadinya lebih konsisten aja sih ngerjain skripsinya. Soalnya kalau kita nggak punya motivasi, kita kan naik turun gitu ya semangatnya. Yang terpenting menurut aku bukan dari eksternal aja ya, kayak dukungan teman-teman, orang tua, dosbing, bukan cuma itu aja, tapi yang terpenting adalah action dalam diri kita gitu. Percuma kalau orang-orang kayak dukung kita, ayo selesaiin skripsinya 3,5 tahun, tapi kitanya nggak gerak gitu, ya percuma aja gitu. Jadi intinya motivasi dalam diri itu satu faktor pendukungnya. Lalu yang kedua menurut aku faktor pendukungnya itu adalah tadi orang tua yang udah nanyain kapan lulus dari semenjak semester 3 gitu, semester awal gitu. Terus juga dosbing aku juga sangat bersyukur gitu ya dapat dosen pembimbing yang selalu mendukung gitu. Bahkan beliau tuh emang nargetin aku untuk lulus 3,5 gitu. Prof Dede, aku tuh dibimbing sama Prof Dede gitu. Jadi aku di awal tuh udah kayak dibikin matriks,
dibikin matriks kayak penelitian timeline gitu. Ini Mar, kamu mau sempro bulan apa, kamu mau lulus bulan apa, silahkan dibikin matriksnya gitu. Tapi kamu harus komitmen sama matriks itu, dia bilang gitu. Terus beliau juga kadang yang suka ingetin, ayo bimbingan sudah sampai mana progresnya gitu. Kalau aku nggak ada kabar nih kayak seminggu 2 minggu ngilang gitu dari dunia skripsian, beliau mungkin kayak nanyain gimana progresnya gitu gitu kayak alhamdulillah gitu ya, aku bersyukur dapat dosing seperti beliau gitu. Terus juga selain itu, selain orang tua, dosping sama motivasi pendukung lainnya itu tempat penelitian yang suportif. Jadi aku tuh penelitian di SMK ya, itu tuh tempat PKM aku gitu. Jadi ini mungkin saran buat teman-teman kalian gitu, teman-teman gitu ya maksudnya. Kalau kalian mau agak dipermudah gitu ya skripsinya, silakan lakukan penelitian di tempat PKM karena kalian udah punya koneksi kan di sana. Jadi kayak udah tahu guru-gurunya, udah tahu karakteristik siswanya tuh gimana, masalahnya apa, udah tahu gitu ya. Nah, kita tuh aku waktu PKM sorry ya, waktu PKM itu tuh aku sekalian nyebar kuesioner guys. Jadi kayak waktu PKM aku ngerjain bab 4. Kan udah sempro ya. Udah sempro terus habis itu ngerjain bab 4. Habis ngerjain bab 4 tuh aku nyebar kuesioner kayak angket lah ya buat siswa-siswa kelas 12 yang aku teliti. Jadi saat aku masuk kelas nih PKM, aku kan ngajar kelas 12 juga. Jadi kayak semacam bantu saya untuk selesai penelitian gitu. Jadi akhirnya saat aku di kelas, aku sekalian nyebar kuesioner gitu. Jadi kan murid-murid kayak lebih, oh iya Bu, saya isi ya gitu. Jadi kayak anak-anak itu mau ngisi semua gitu. Beda kalau kita tuh kayak nyebar sendiri gitu. Misalnya nyebar ke broadcast ke WA gitu, itu pasti jarang banget yang ngisi kan. Harus di PC-PC-in gitu. Jadi strategi aku gitu. Jadi waktu PKM, aku nyebar kuesioner juga. Terus itu pendukung ya, pendukungnya tuh keinginan yang kuat, terus juga dosping sama ortu yang mendukung, sama tempat penelitian yang suportif juga. Kalau faktor penghambatnya itu karena PKM sama skripsi digabung gitu ya, jadi kayak riwah banget mau ngerjain yang mana dulu. Karena kan kalau PKM itu banyak banget ya tugasnya, kalian nanti tahu sendiri lah kalau PKM itu harus bikin program, harus konselingin siswa, harus masuk kelas juga, harus bikin laporan gitu. Terus dibarengin sama skripsi, itu ngatur waktunya nggak mudah banget. Jadi emang capeknya double-double sih kalau penghambatnya. Gitu sih Panji. Tapi kalau kalian bisa ngatur waktunya, alhamdulillah bisa jalan dua-duanya gitu. Oke, jadi faktor penghambatnya kayak semacam dospem yang perhatian sama kakak gitu ya. Dan faktor pendukung itu maaf, maaf. Faktor pendukungnya dari dospem yang selalu perhatian sama kakak hilang kabar, kakak ditanyain gitu. Dan faktor penghambatnya itu gara-gara nabrak PKM sama skripsi. Oke, selain lulus dengan waktu 3,5 tahun, Kak Mariatik juga merupakan wisudawan dengan skripsi terbaik. Wih, keren-keren. Gimana sih Kak pengalaman Kakak saat menyusun skripsi itu? Dan menurut Kakak tips penyusun skripsi agar menjadi baik dan efektif itu gimana? Ya, sebelumnya aku ralat dulu ya. Aku tuh skripsi skripsi terbaik di Prodi BK ya. Ya, di Prodi BK. Tapi jadi wisudawan terbaiknya di FIP gitu. Jadi ada 2 title sebenarnya gitu. Berat ya emang, maksudnya kalau dapet title tuh ekspektasi orang-orang jadi tinggi banget gitu. Padahal aku nganggap kayak ya udah itu sebagai reward aja atas kerja keras gitu. Aku di BK dapet skripsi terbaik itu karena kemarin ada inaugurasi. Terus di FIP waktu wisuda dipanggil jadi wisudawan terbaik gitu. Nah, itu kenapa bisa sampai kayak gitu? Karena ya dulu tuh sebentar ya.
Ya, sorry. Nah, kenapa bisa sampai kayak gitu? Aku karena penelitiannya yang pertama sesuai minat gitu. Jadi kalau kalian nanti mau skripsian, yang pertama yang harus kalian ajukan kan judul ya. Judul penelitian kalian gitu. Di BK tuh ada yang kayak pribadi, sosial, belajar, karir, terus ada juga yang mungkin topik-topik kayak sesuai matkul kayak konseling, lalu juga karir, lalu juga ada keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu tuh kalian pastikan nulis skripsi judul sesuai dengan minat kalian gitu. Kalau kalian gak suka, nanti di tengah jalan tuh kalian bisa berhenti loh. Maksud aku kayak kalian harus menulis apa yang kalian sukai gitu, apa yang membuat kalian tertarik itu pasti kalian lancar aja kan nulisnya. Jadi aku sarankan dan aku terapkan ini adalah nulis sesuai dengan topik penelitian yang kalian minati gitu. Kalau aku kan emang dari awal masuk tuh suka banget sama karir gitu ya, karir. Jadi aku tuh nulis tentang skripsi tentang karir, dan dosen pembimbingnya kalau karir tuh antara Prof. Dede, Mbak Weni, kalau nggak Pak Rifki gitu. Jadi menurut aku ya itu bisa mempermudah aku juga. Jadi kalian sebelum mengajukan judul tuh memang harus apa ya, siap dengan konsekuensi yang ada gitu. Gitu. Terus yang kedua, kenapa bisa skripsi terbaik itu kita harus inisiatif dan rajin bimbingan gitu kan. Ada dosen pembimbing yang ngadain bimbingan tuh suka-suka dia gitu ya, maksudnya bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali, 3 minggu sekali. Nah kalau Prof Dede itu kalau kita udah selesai kita boleh bimbingan gitu. Jadi aku selalu memastikan aku selesai nulis gitu baru bimbingan, dan itu dilakukan secara berkala. Intinya rajin bimbingan aja gitu, rajin bimbingan. Dan buat timeline kayak Prof. Dede tadi bilang kayak dari bulan ini kamu mau ngapain aja, bulan depan mau ngapain aja, mau sempro kapan, mau seminar hasil kapan, itu udah ada tanggal-tanggalnya. Jadi kayak semacam motivasi biar terus ngerjain skripsi itu. Terus aku juga terima semua saran atau arahan dari dosen pembimbing. Kalau enggak dosen penguji gitu kan, dosen pembimbing sama penguji beda kan. Nah itu kalau aku terima semua masukan mereka, meskipun itu membuat aku kesulitan gitu. Kayak misalnya dulu Pak Aib pernah bilang ke aku, Mar kamu mending ganti variabel. Itu udah di tengah jalan suruh ganti variabel. Terus aku ngerasa kayak daripada nanti aku dipersulit di sidang akhir karena nggak ganti variabel gitu ya, mending ganti sekarang. Akhirnya di tengah-tengah jalan aku ganti variabel, ganti semua penelitian aku. Itu hal paling berat sih. Tapi alhamdulillah endingnya bikin dosen pembimbing sama dosen penguji tuh merasa puas dengan skripsi yang aku buat gitu. Jadi terima semua masukan karena aku percaya mereka lebih expert kan daripada kita gitu yang peneliti pemula. Terus komunikasi terus sama dosen pembimbing gitu ya, jangan pernah kayak ngilang gitu. Kalau ngilang justru kayak nggak enak sendiri, karena tiba-tiba nanti kita butuh mereka ya, maksudnya butuh beliau-beliau ini untuk membantu kita lulus gitu. Jadi jangan sampai komunikasi itu jelek atau putus gitu. Terus yang terpenting adalah setiap hari kita tuh harus berprogres. Jadi kan ada masalah utama mahasiswa ngerjain skripsi kenapa lama, itu karena ditunda-tunda, sama kayak tugas gitu. Tugas juga ditunda-tunda, kita tunggu mepet deadline. Tapi kalau skripsi nggak ada deadline-nya. Jadi kita semua yang kontrol gitu ya. Jadi setiap hari itu kita harus berprogres. Seenggaknya kalau kita benerin typo atau bikin kata pengantar, benerin halaman, itu juga udah progres gitu. Jadi aku setiap hari harus berprogres walaupun kecil gitu. Karena aku pernah denger quotes kayak gini, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai dan skripsi yang dikerjakan gitu. Itu sih Panji. Kira-kira itu sih tips untuk skripsi yang baik itu gimana gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi itu tips dan trik mungkin ya untuk supaya kita bisa mengerjakan skripsi sesuai apa yang dosen mau dan efektif lah. Oke, kita flashback ke masa di mana Kak Maria masih aktif menjadi mahasiswa, yang mana Kak Mariatik sering ikut dan memenangkan berbagai kompetisi.
bagaimana cara kakak membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan perlombaan? Oke, dulu tuh emang apa ya, kan dari awal udah punya semacam planning ya, semester satu mau ngapain, semester 2 mau ngapain gitu kan ya. Kalau aku breakdown lagi semester satu tuh aku kayak ya udah mencoba adaptasi sama lingkungan perkuliahan karena kan waktu offline ya. Jadi kayak ya udah coba menikmati lingkungan perkuliahan karena itu kan sesuatu yang baru buat aku gitu. Terus baru semester 2 itu aku ikut lomba-lomba meskipun sedikit dan banyak gagalnya. Itu semester 2 aku cuma dapat satu prestasi deh kayaknya, satu prestasi doang. Terus semester 3 karena Mapres itu dibukanya semester ganjil ya, 1357 gitu. Jadi aku coba pertama kali ikut Mapres tuh di semester 3. Itu gagal, terus lalu karena prestasinya masih sedikit waktu itu, jadi nggak dapet kategori apa-apa. Pas semester 4 mulai lomba-lomba lagi gitu ya, alhamdulillah dapat banyak prestasi sekitar 8 apa 9 gitu. Itu ada kategori-kategori, terus aku ajuin ke Mapres di semester 5. Semester 5 kan lagi hetik-hetiknya ya, lagi banyak banget praktikum. Itu aku nekat ikut Mapres lagi karena aku penasaran yang semester 3 itu gagal gitu. Jadi semester 5 harus berhasil. Alhamdulillah semester 5 sampai ke tingkat WJ gitu ya. Nah, semester 6 aku ngelepas Mapres langsung fokus ke skripsi, dan semester 7 PKM sama skripsi. Itu breakdown target aku selama 7 semester kan. Nah, gimana cara bagi waktunya? Yang pertama itu aku bikin kayak skala prioritas yang pertama. Aku selalu membuat prioritas utama aku tuh ya di kuliah dulu gitu. Karena kan aku masuk kuliah tuh niatnya mau belajar, pengen lulus, pengen dapat gelar sarjana, pengen dapat ilmu gitu kan ya. Jadi prioritas aku yang pertama adalah kuliah, which is itu tugas-tugas kuliah harus aku selesain dulu, baru aku ngurusin kayak organisasi, lomba-lomba, dan organisasi aku tuh ikut yang nggak memberatkan aku gitu. Yang penting aku di situ bisa berkembang, melatih skill komunikasi, keberanian, dan lain sebagainya. Jadi ikut yang kira-kira sesuai minat dan yang nggak memberatkan aku gitu. Terus kalau untuk perlombaan itu prioritas ketiga sebenarnya. Perlombaan aku pun pilih-pilih gitu. Kalau perlombaan yang sekiranya cuma kayak tingkat apa itu aku nggak ikut. Aku ikut yang benar-benar sesuai dengan minat aku. Misalnya tema esainya nih, aku kan esai ya, nulis esai. Lombanya selalu cari yang esai. Itu kan ada tema-temanya, misalnya tentang SDGs, Indonesia Emas, dan lain sebagainya. Nah, aku itu selalu pilih-pilih gitu. Jadi nggak asal kayak ada lomba ini ikut, ada lomba ini ikut. Jadi kayak lihat temanya, oh ini cocok nih, kayak gue punya ide di bidang ini gitu. Itu ajuin, tapi kalau lagi nggak ada ide di bidang ini ya nggak usah ikut gitu. Jadi benar pilih-pilih kompetisi mana, temanya apa gitu. Jadi nggak semua harus dipaksain ikut gitu, karena nanti bakal capek, dan kalau nggak menang kan pasti kecewa ya. Jadi semua menurut aku harus sesuai skala prioritas dan harus balancing. Kuliah jalan, prestasi jalan, terus ikut organisasi juga gitu. Itu Panji. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, mungkin Sobat Kons juga ada yang ingin seperti kakak ikut lomba-lomba gitu, dan tapi mereka belum berani untuk coba karena mereka yang tidak mempercayai dengan kemampuannya tersebut. Jadi gimana sih tips dari kakak supaya mereka tuh percaya diri biar dia bisa mau coba gitu? Ya, aku juga dulu sebagai mahasiswa juga takut banget gitu ya untuk mulai ikut lomba gitu kan. Dulu aku juga nggak tahu kalau misalnya passion aku tuh di nulis gitu, aku nggak tahu. Jadi dulu waktu aku coba-coba bikin esai, terus aku konsulin ke mentor aku, kakak tingkat awal pres gitu ya. Terus aku coba konsulin ke mereka, katanya sebenarnya kamu bisa loh nulis gitu, cuma perlu diperbaiki di aspek ini, aspek ini, aspek ini. Mereka ngasih masukan kan. Nah, itu menurut aku yang terpenting adalah mulai dulu gitu. Kalah dan menang kan belakangan ya. Yang penting di setiap perlombaan kita dapat kayak experience-nya gitu. Nah, menurut aku saat kita memulai dan kita tuh udah ada di satu titik yang berhasil nih, misalnya
berhasil menang di lomba esai tingkat nasional ya Bu, tingkat nasional. Juara 3 aja dulu, nggak apa-apa, gitu. Juara harapan juga nggak apa-apa. Nah di saat kayak gitu, kalian percaya deh, kalian pasti ketagihan kayak, gue harus juara satu, gue harus juara satu gitu. Pasti ketagihan dan ikut lomba terus pada akhirnya. Aku dulu nih kalau boleh cerita, dulu waktu bikin esai pertama kan baru kesempatan ke-6 apa ke-7 baru dapet juara gitu. Sisanya mah kayak cuma meramaikan aja. Meramaikan terus habis itu pas lomba di UNJ di Pick Air waktu itu esai ku masuk ke 3 besar gitu, juara 3. Itu pun melalui proses revisi bersama mentor-mentor Mawapres gitu waktu itu. Jadi emang pertamanya emang susah, tapi pas menang kalian tuh akan terus kayak termotivasi buat berprestasi gitu. Terus baru pas semester 4 mulai lagi lomba-lomba lagi karena udah tahu passionnya di esai, mulai terus coba-coba ikut lomba sendiri kalau nggak kelompok gitu ada yang ngajakin. Nah itu tuh udah mulai nemu ritmenya, oh nulis esai tuh harus gini, kalau mau menang tuh harus begini idenya gitu, harus unik loh, beda dari yang lain gitu-gitu. Nah itu kan aku belajar ya dari kekalahan sebelumnya. Jadi nggak melulu kita ikut lomba-lomba tapi nggak menang-menang, tapi kita tuh ikut lomba tapi belajar juga gitu, belajar dari kesalahan dan akhirnya bisa menang gitu. Jadi emang nggak mudah, tapi kalau mau berproses pasti ada hasilnya kok. Gitu. Percaya deh. Oke, jadi proses tidak mengkhianati hasil ya guys ya. Untuk sobat Kons tuh dengerin dari Kak Mariati. Ini Kak, benefit apa aja sih Kak yang Kakak dapat ketika Kakak menjadi mahasiswa aktif yang mengikuti perlombaan? Oke, kalau untuk jadi apa ya saat aktif gitu ya ikut lomba-lomba banyak banget benefitnya. Yang pertama, kalau kalian ikut lomba misalnya nggak menang nih, kalian tuh dapat ya semacam experience gitu, experience yang nggak bisa kalian dapatkan selama kuliah, tapi bisa kalian dapatkan di luar kelas. Intinya gitu. Kalau kalian menang, akan lebih banyak lagi benefitnya gitu. Kalau menang bisa dapat title juara, misalnya kamu sebagai juara 3 lomba apa, juara 1 lomba apa gitu. Terus juga koneksi ya, yang penting koneksi. Waktu itu aku ikut lomba di Samarinda kalau nggak salah, tapi online ya, gitu. Online Samarinda esai. Terus pas menang itu aku di WA sama yang juara kedua ini nanti mau ngajakin aku untuk jadi tim KTI mereka di lomba selanjutnya. Itu kan dapat koneksi dari orang-orang hebat ya, bahkan di seluruh Indonesia gitu. Jadi dapat koneksi juga, koneksi circle yang positif. Terus juga biasanya hadiahnya tuh kalau lomba mahasiswa nggak kaleng-kaleng sih. Maksudnya kayak ya buat tambahan uang jajan lah ya gitu. Itu dapat kalau nggak berupa uang gitu ya bisa dapat souvenir gitu-gitu. Terus yang pasti kalian mukanya pasti diposting sama BMPBK gitu. Kalau menang sesuatu gitu ya kan. Eh jadi terpampang gitu, terkenal di BK. Gitu sih benefitnya. Oke, salah satu benefit dari aktif perlombaan itu jadi pintu pembuka juga jadi Mawapres ya Kak ya. Dan aku mau tahu dong Kak perjalanan Kakak di Mawapres dari tingkat fakultas. Maaf, aku mau tahu dong Kak dari perjalanan Kakak di Mawapres dari tingkat fakultas, tingkat UNJ dan akhirnya menjadi Mawapres 3 Sarjana. Mungkin boleh diceritakan sepak terjang dan suka duka yang Kakak rasakan. Ya, oke. Kalau untuk Mawapres itu kan emang dari awal ya, dari aku maba jadi PKKMB itu duduk maba sama kayak kalian gitu. Ada Mapres yang lagi apa namanya? Lagi demo gitu, maksudnya lagi ikut berpartisipasi lah di kegiatan PKKMB itu. Waktu itu namanya Kak Firda gitu. Sampai sekarang aku masih connect sama Kak Firda. Beliau tuh pakai selempang selempang hijau gitu, itu keren banget menurut aku, kayak wow gitu. Sebagai seorang mahasiswa
gelar mahasiswa berprestasi tuh pasti udah bagus banget lah diimpikan sama semua mahasiswa gitu. Nah dari situ tuh aku cuma kayak gue pengen kayak begini gitu aja gitu, terus kayak sebagai salah satu target iya, cuma kalau enggak ya enggak mau dipaksakan dulu gitu sih. Nah karena aku bercandaannya sama teman-temanku tuh kadang kayak ayo Mar ikut mapres gitu, jadi kayak semacam pengen juga gitu ikut mapres gitu. Terus mulai semester 1 kan tadi aku ceritain aku nggak ikut lomba apa-apa ya karena masih adaptasi gitu. Pas semester 2 udah mulai lomba-lomba, tapi dapet juaranya tuh cuma juara 3 dan itu satu prestasi doang, itu sisanya organisasi. Sedangkan mapres kan itu harus banyak prestasinya ya, selain prestasi juga harus ada organisasi, ada karya yang dihasilkan gitu-gitu. Semester 3 udah mulai nyoba, ternyata pas di grand final nggak dapet kategori apa-apa, sedih banget gitu kan. Terus ada Mbak Happy bilang gini, nggak apa-apa Mar, kamu tetap juara di hati Mbak Happy gitu. Tapi aku justru kayak sedih gitu karena nggak bisa nggak bisa bawa nama BK kan. Terus akhirnya di tingkat VIP aku gagal karena aku penasaran banget gitu ya gimana sih ya rasanya jadi mapres yang juara 1 2 3 itu, pokoknya yang titlenya juara 1 2 3 gitu. Terus akhirnya semester 3 4 itu aku coba mulai lomba-lomba esai lagi. Lomba-lomba esainya tuh ya yang kayak tadi individu terus kelompok gitu-gitu kan. Itu alhamdulillah udah kekumpul selama 1 tahun lah ya prestasinya, udah mulai banyak dan aku udah mulai pede nih untuk ikut di semester 5 karena kan biasanya mapres tuh bisa ikut 2 kali kalau kita tuh uh, masih kalau semester 3 bisa ikut, semester 5 juga masih bisa. Cuma aku sih pede-pede aja, cuma kan lawan-lawanku juga nggak sama bagusnya gitu, bahkan ada yang lebih bagus. Aku juga ngerasa kayak insecure gitu karena kan teman-teman lain juga banyak prestasinya, ada yang lebih bagus dan public speakingnya lebih bagus, terus ide-idenya kalau lagi diskusi juga lebih bagus gitu. Nah itu juga aku mulai insecure, tapi aku jalanin aja. Pas semester 5 kan ini ya masih lagi berat-beratnya kuliah, semester 5 tuh praktikum banyak banget. Saat itu aku absen banyak absen di mata kuliah karena kan kegiatannya offline dan aku banyak ninggalin kelas waktu itu, banyak dispen lah segala macam. Jadi ada yang dikorbankan lah saat itu ngapres itu, jadi kurang maksimal juga di mata kuliah, itu sih sedihnya. Terus saat tahu hasilnya selama berapa mapres kan nggak ini ya, maksudnya nggak sebentar, prosesnya tuh bisa berbulan-bulan gitu, seleksinya bisa berbulan-bulan, auditif aja itu bisa sebulan lebih gitu. Dan itu kan saat aku tahu aku juara 1 di VIP, aku langsung dikirim ke UNJ gitu untuk mewakili VIP. Nah itu makin berat lagi bebannya karena udah mewakili VIP bukan lagi BK gitu. Pas mewakili VIP itu kayak udah wajah fakultas kan, kayak apa yang kamu lakukan itu mencerminkan fakultas kamu gitu. Nah itu tuh makin berat lagi gitu, karena saingannya se-UNJ kan, kalau se-UNJ per fakultas udah ya pun udah hebat-hebat banget orang-orangnya. Tapi aku bersyukur di situ dapat circle yang positif juga gitu, yang suka ngajakin lomba, yang selalu ngajak diskusi gitu-gitu. Terus saat semester 5 aku juga nggak nyangka aku bisa juara 3 di UNJ gitu. Tapi yang aku lihat itu karena capaian unggulanku juga cukup lumayan gitu dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, semua mapres yang aku lalui, jalan menjadi seorang mapres yang aku lalui itu emang gak mudah ya. Banyak banget yang harus dikorbanin. Bikin KTI itu berapa bulan juga. Banyak revisi, terus juga banyak hal-hal yang harus diubah. Terus belajar bahasa Inggris, belajar bikin KTI lagi, terus belajar tentang public speaking, semuanya dipelajarin waktu mapres gitu. Wah, waktu tahu juara 3 itu kayak udah lega banget sih, seenggaknya bawa gelar lah buat fit gitu. Itu sih nggak mudah, tapi kalau mau cobain mapres itu bakal keren banget karena pengalamannya itu berbeda dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain.
Mapres tuh kalau udah join Mapres dia harus punya paket komplit. Pasti IPK harus bagus gitu ya, punya prestasi, punya skill juga. Jadi pas lulus tuh punya branding gitu. Oh kamu Mapres ya? Iya. Pas saat wawancara kerja tuh ada nilai jual gitu kalau kita tuh Mapres gitu. Kalau anak BK mau join Mapres boleh banget karena banyak anak BK yang sharing ke aku dan juga udah mulai jadi Mapres udah tahu manfaatnya gimana gitu. Jadi jangan ragu ikut Mapres, emang gak mudah tapi kalau mau ikut bisa dapat manfaat yang keren banget. Oke, jangan takut untuk mencoba ya. Em, untuk semua yang kita bahas, apakah di masa-masa di mana kakak ada masa-masa di mana kakak merasa capek atau burnout dengan semuanya? Bagaimana cara kakak mengatasinya? Ya, eh, kalau capek sih pasti capek ya. Siapa yang nggak capek kuliah gitu? Semua orang pasti capek gitu. Nah, cara kalau kita lagi burn out atau cuma kayak eh, hidup lagi capek-capeknya gitu ya, lagi banyak tugas, organisasi, banyak kerjaan gitu, terus juga harus ngejar prestasi juga. Nah, itu aku coba kayak berpikir emang banyak tanggung jawab yang harus aku kerjain gitu. Banyak banget perasaan-perasaan nggak enak yang muncul kayak insecure, terus juga kadang nggak pede, burn out, overwhelmed gitu ya. Aku sih kayak coba untuk uh, apa ya namanya berhenti sejenak terus habis itu ngeyakinin diri kalau aku tuh harus nikmatin ini semua gitu. Kalau aku ngerasa yang penting dari kuliah ini, dari perjalanan aku ini, aku tuh bisa eksplor diri. Terus aku bisa menemukan apa yang ingin aku lakukan. Aku udah tahu tujuan aku mau kemana gitu. Kalau kalau kita tuh tahu apa yang ingin kita capai, kita tuh rasa capek pun pasti dilawan gitu kalau kata aku. Jadi kalau kalian udah menemukan titik motivasi yang pengen dicapai, rasa capek tuh pasti udah diterjang aja gitu. Nah, kalau misalnya dari perkuliahan target 3,5 gitu ya, target 3,5 tahun pengen lulus tepat waktu, itu sebenarnya target orang kan beda-beda ya. Kayak misalnya Panji mau lulus 3,5 tahun berarti kan harus melakukan effort. Beda lagi sama misalnya mahasiswa lain. Kadang ini semua tuh tentang mindset gitu loh. Jadi ada yang pengen lulus cepat, ada yang pengen lulus tepat waktu, ada yang pengen lulus lama tapi punya banyak skill. Itu kan beda-beda ya. Maksudnya tiap orang beda-beda. Jadi jadi yang terpenting aku tuh ngerasa kayak ya udah jadi versi terbaik masing-masing aja. Kalau lagi capek ya banyakin hal-hal yang membuat kalian tenang aja gitu. Kalau aku kan self healingnya biasanya nonton atau pergi kemana gitu. Nah kalian kan yang tahu diri kalian masing-masing nih. Kalau lagi capek gue harus ngapain? Kalian kan tahu ya pasti diri kalian. Kalian lebih mengenal diri kalian daripada orang lain gitu. Jadi tanyakan pada diri kalian, gue harus ngapain kalau capek gitu. Kalau aku sih apa namanya pasti melakukan hal-hal yang disukai, terus abis itu balik lagi ke kesibukan. Karena kalau lama-lama dirasa capek, lama-lama dirasa burnout, itu bakal kita bikin motivasinya lebih down lagi gitu. Jadi nggak back on track. Kita harus on track. Kalau mau lulus cepat, kalau mau punya apa prestasi dan membanggakan gitu ya, itu harus on track terus kuliahnya. Jadi perasaan-perasaan kayak gitu tuh emang ada, tapi nggak boleh lama-lama gitu. Tetap harus di apa ya, di manage lagi perasaan-perasaan kayak gitu. Gitu sih. Oke, kalau begitu ada pertanyaan terakhir nih. Apa pesan-pesan yang mau kakak sampaikan kepada Sobat Kons sebagai closing statement? Udah closing statement aja ya. Oke, kalau closing statement dari aku teruntuk sobat BK yang lagi capek-capeknya menjalani hidup, terus lagi banyak tanggung jawab baik di perkuliahan, di organisasi, terus yang pengen ngejar prestasi,
terus kayak ada perasaan-perasaan kayak insecure, iri, nggak pede gitu ya sama kemampuan diri. Aku cuma pengen bilang ya nikmati aja. Yang penting itu kalian harus eksplorasi diri kalian, temukan apa yang kalian ingin capai, temukan target kalian, dan lakukan apa yang ingin kalian lakukan gitu. Karena yang tadi aku bilang, kalau kalian pengen lulus 3,5 tahun, kalian itu harus punya planning sama doing yang bagus gitu. Kalau kalian pengen lulus yang tepat waktu, misalnya 4 tahun, ya silahkan lakukan effort menuju ke situ gitu. Dan kalau pengen lulus lama tapi punya banyak skill, ya silahkan gitu. Nggak apa-apa, semua kan tergantung pribadi masing-masing ya, tujuannya mau kemana gitu. Setiap orang kan beda-beda punya capaian dan tujuannya gitu. Yang terpenting kita itu harus bisa menjadi versi terbaik yang kita inginkan gitu. Yang terpenting juga kalian bisa menjadi pribadi yang selalu berkembang, improve ya. Self development itu wajib. Terus juga tahu gitu diri ini mau dibawa kemana, abis lulus mau ngapain gitu. Nah itu harus tahu. Jadi terus juga jangan terbebani sama ekspektasi orang lain. Terus jaga kesehatan mental kalian juga. Jadi jangan ngerjain tugas-tugas lomba-lomba tapi mentalnya nggak sehat, itu jangan ya. Maksudnya harus balance hidupnya. Terus yang penting kalian itu harus menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing gitu. Itu ya. Terus kalau misalnya capek, ingat lagi perjuangan untuk sampai di BKUNJ itu nggak mudah. Jadi kalian harus lulus dengan baik dan menjadi apa yang kalian inginkan. Itu sih kalau dari aku Panji. Oke, jadi itu pesan-pesan dari Kamariatik ya. Karena udah sampai di penghujung acara, mungkin host bisa memunculkan sertifikat untuk Kamariatik. Oke, jadi ini sertifikat dari kami untuk Kamariatik yang ditandatangani oleh Ketua BEM BKVIP UNJ yaitu Kak Ratu Juwita dan juga penanggung jawab kegiatan Panji Cakrabuana. Sertifikat ini bernomorkan 001 garis miring B garis miring STF garis miring Bincang Keluarga BK BEM BMP BK garis miring V garis miring 2023 diberikan kepada Mariatik SPD atas partisipasinya sebagai narasumber dalam kegiatan Bincang Keluarga BK dengan tema Lulus 3,5 tahun, Kitab Juga Bisa, diadakan pada tanggal 18 Juni 2023. Oke, terima kasih Panji dan panitia BMPBK. Sertifikatnya aku terima ya. Sukses selalu. Oke, mungkin dokumentasi dulu ya, Kak. Ti, jangan diituin dulu, dokumentasi dulu, SS, ganteng. Pencet, maaf. Ya udah, hitungin. Oke, siap-siap ya. Aku hitungin. 1, 2, 3. Sip. Ya, makasih ya, Kak. Makasih, Panji. Oke, makasih Fatih. Jadi itu dia ilmu-ilmu yang kita bisa ambil dari pengalaman Kamariati. Oke, Ti, tutup dulu sertifikatnya, Ti. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan podcast dari kami
terutama Sobat Kons yang sudah mantengin video ini dari awal sampai akhir. Makasih juga. Dan mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Panji dan panitia. Oke, kami pamit undur diri. Bye bye. Udah kelar-kelar.